Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi kami izin record terlebih dahulu agar nanti mungkin Bapak Ibu suatu saat pengen mengulang kembali, mereview kembali materi dari pagi hari ini nanti bisa lihat di YouTube-nya Iskariman Academy. Silahkan di search gitu ya, YouTube-nya Iskariman Academy nanti silahkan dipilih, dilihat gitu ya, poin atau judul demi judul yang ada di YouTube Iskariman Academy. Seperti itu Bapak Ibu dan marilah kita buka bersama-sama kajian kita pada kesempatan pagi kali ini dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan selalu untuk kita semua. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak Ibu, tidak panjang lebar dari saya, langsung saja kita serahkan kepada pemateri pada kesempatan pagi kali ini, yaitu Ustadz Dwi Condro Jono PSD. Kepada beliau kami persilakan. Ustadz, mangga Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah SWT untuk melanjutkan kajian kita yaitu pembahasan fikih muamalah. Tadi sudah disampaikan hari ini kita akan membahas penjaminan utang. Kalau minggu kemarin kita membahas jaminan utang atau rohen, sekarang kita membahas penjaminan utang. Dalam bahasa fikih ada dua istilah yaitu kafalah atau doman. Kafalah atau doman. Jadi boleh disebut kalah, boleh disebut doman. Kalau sepak bola biasanya ada yang menang, ada yang kafalah. Nah itu enggak ya. Baik, kita membahas hukum kafalah atau doman. Kita berangkat dari definisi kafalah. Al-kafalatu hiya domu zimmatid ini ila zimmatil madmumni anhu fi iltizamil haqqi ay fiddain. Jadi kafalah itu apa? Al-kafalatu hiya domu zimmatid domini. Domu itu maknanya apa? Menggabungkan atau penggabungan. Domu itu penggabungan. Zimah itu apa? Zimah itu tanggungan. Tanggungan atau uang ya. Zimah. Jadi domu zimati domini. Domin itu apa? Kalau kita belajar sorof, itu termasuk isim fa'il ya. Domin itu penjamin. Berarti kafalah itu apa? Domu zimati domini. Penggabungan tanggungan penjamin ila zimatil madmunian kepada zimah tanggungannya al-mud al-madmuni anhu. Madmun anhu itu siapa? Pihak yang dijamin. Fi iltizamil haqqi dalam kewajiban menunaikan haknya ai bidain yaitu menunaikan hutangnya. Jadi sekali lagi, kafalah itu apa? Menggabungkan tanggungannya pihak penjamin kepada pihak yang jamin dalam hal penunaian kewajiban membayar utang. Nah, contohnya apa? Ini untuk membedakan dengan jaminan ya. Kemarin jaminan itu orang punya utang, minta ada jaminannya. Jaminannya apa? Laptop misalnya. Utang 10 juta, minta jaminan. Jaminannya apa? Laptop. Laptop itulah yang dijaminkan. Berarti kalau sampai nanti nggak bisa membayar utangnya, laptopnya harus dijual untuk menutup utangnya. Itu namanya jaminan. Kalau penjaminan itu gimana?
Nah, ini silakan nanti dipraktekkan di properti ya. Misalnya, Kariman jual rumah. Terus ada yang beli secara kredit. Misalnya nilai kredit 5 tahun 500 juta. Besar itu 500 juta selama 5 tahun. Kemudian Kariman minta ada jaminannya. Padahal syarat jaminan harus barang lain. Boleh mobil, boleh mungkin punya sertifikat tanah yang nilainya sekitar 500 juta. Ternyata nggak punya mobil yang nilainya segitu, cuma punya sepeda motor, sertifikat tanah juga nggak punya. Padahal menjaminkan barang yang dikredit tidak boleh. Terus gimana? Padahal saya sangat membutuhkan rumah, saya nggak punya jaminan. Ada solusi nggak? Nah, Islam memberikan solusi. Kalau nggak ada jaminan, nggak ada barang yang bisa dijaminkan, bisa mengambil akad apa? Penjaminan. Prakteknya gimana? Misalnya Agus membeli motornya bagus, seharga 10 juta secara kredit. Tapi Agus tidak memiliki jaminan atau rohen atas utang kredit jual beli tersebut. Nah, yang namanya penjaminan itu bisa menghadirkan orang yang kaya, misalnya namanya Pak Catur. Pak Catur ini orang kaya, siap menjadi penjamin atas utang kredit motornya Bapak Agus. Maknanya apa? Jika Agus tidak mampu melunasi utang tersebut, maka boleh bagi Bagus atas seizin Agus untuk menagih kekurangan utang kredit motor itu kepada Bapak Catur. Berarti Bapak Catur harus tanda tangan siap menjadi penjamin kalau Bapak Agus tidak bisa melunasi utang. Jadi misalnya utang motor, beli motor secara kredit 10 juta, nggak punya jaminan, ternyata dia punya teman baik namanya Pak Catur. Nah, Pak Catur itu berarti orang kaya. Kalau nanti sampai nggak bisa bayar, kurang 9 juta, 8 juta, nanti saya yang beri. Nah, itu namanya penjamin. 9 juta, 8 juta, 5 juta kecil bagi Pak Catur. Duitnya miliaran soalnya. Jadi cuma nanggung 10 juta, 20 juta masih kecil. Nah, itu kayak apa? Ya, kayak uang tisu aja. Saking kayanya. Itu namanya penjaminan. Nah, kenapa ada istilah kafalah, ada istilah doman? Ini hanya uruf atau kebiasaan di kalangan fuqaha saja, di kalangan ahli fikih. Arti sebenarnya sama, tetapi biasanya ada penggunaan yang mengikuti kebiasaan atau uruf ya. Kebiasaan atau uruf di kalangan fuqaha atau ahli fikih menggunakan istilah doman itu untuk jaminan dalam urusan harta benda. Kayak kredit motor tadi ya, kredit rumah. Oke, saya yang menjamin nanti kalau nggak bisa bayar. Tapi kalau doman biasanya saja ya, untuk menjamin urusan manusia. Contohnya apa? Misalnya ada orang ditahan, dia pengen berobat. Mau nggak bisa, kalau cuma diizinkan keluar berobat, harus ada penjaminnya. Siapa Pak Catur tadi? Pak Catur siap jadi penjamin, siap. Atas apa? Atas utang, ini nggak ada urusannya dengan utang piutang. Atas orang yang posisinya ditahan sedang mau berobat. Jadi penjamin maksudnya apa? Kalau dia melarikan diri, Pak Catur yang harus dijebloskan ke penjara. Itu.
jaminan atas manusia. Itu bedanya penggunaan istilah doman dan kafal. Tapi karena ini pembahasan muamalah bisnis ya, untuk penjaminan orang tidak banyak kita bahas ya. Yang kita bahas penjaminan atas urusan barang ya, urusan jual beli barang secara kredit atau urusan utang piutang. Pokoknya urusan harta, bukan urusan nyawa seseorang, bukan urusan manusia ya, urusan dengan harta. Oleh karena itu, makanya ulama kadang membagi kafalah jadi dua, adalah kafalah bilmal, berarti yang dijamin itu urusan harta. Ada kafalah bin nafsi, yang dijamin manusianya. Jadi kafalah bilmal itu menjamin harta seseorang. Kalau kafalah bin nafs menjamin orangnya. Ya, biasanya hubungannya dengan narapidana ya, orang yang ditahan atau kadang-kadang saksi dan sebagainya. Itu kafalah bin nafs. Nah, yang kita banyak bahas itu tentu saja kafalah bil mal. Ini urusannya bisnis. Tadi contohnya apa? Pak Bagus sanggup menjamin utangnya Pak Bagus. Jadi Pak Agus siap menjamin utangnya Pak Bagus. Ini namanya kafalah bil mal. Kalau kafalah bin nafs, misalnya Pak Agus menjamin kehadiran Pak Bagus. Ya, jadi kalau nggak hadir, berarti Pak Agus yang menggantikan. Misalnya orang ini harus ditahan, tapi nggak ditahan. Dia minta tahanan luar, padahal dia terpidana. Ya boleh tahanan luar, tapi harus ada yang menjamin. Nah, yang menjamin Pak Agus. Jadi kalau nggak hadir, ya yang ditangkap Pak Agus. Gitu. Baik, hukum kafalah atau doman adalah boleh. Jais. Dalilnya ada dalam kitab maupun dalam sunnah. Dalam kitab itu penyebutan istilahnya ada dalam Quran surat Yusuf di zaman Nabi Yusuf. Ini hanya untuk mengambil istilah ya, tapi bukan untuk menarik hukum karena syar'u mangkoblana laisa syar'an lana. Syariat sebelum Nabi itu bukan syariat untuk kita. Dalam Quran Allah berfirman, qalu nafkitu soal maliki waliman ja'a bihi khimlu ba'irin wa ana bihi za'imun. Penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja. Siapa saja yang bisa mengembalikan piala raja itu akan memperoleh makanan seberat beban unta. Dan saya, siapa yang memberikan pengumuman itu, siap menjadi penjaminnya. Maksudnya apa? Kalau sampai nanti raja nggak memberikan hadiahnya, kalau ada yang menemukan barang itu, maka bulu balang yang mengumumkan itu siap menjadi penjaminnya. Dia yang akan ngasih hadiahnya, maksudnya begitu. Nah, ini istilah kafalah yang ada di dalam Quran. Zaimu sebagai penjamin. Nah, sebenarnya di dalam kitab fikih itu adalah dari as-sunnah ya. Nah, ini yang paling lengkap, panjang ya. Sebenarnya ini kita potong ya hadisnya, langsung yang berkaitan dengan kafalah. Ini sudah jenazah yang ketiga. Jadi hadis lengkapnya ada jenazah ke-1, kedua, ketiga. Summa utia bisa lisati. Summa utia bisa lisati. Kemudian didatangkan jenazah yang ketiga. Pokolu sholli alaiha. Kemudian para sahabat memohon kepada Rasul. Qalu sholli alaiha. Mohon ya Rasul, sholatilah sahabat kami ini. Qala Nabi kemudian tanya, hal taroka sayan, apakah dia meninggalkan harta? Suatu harta tertentu. Dia ada harta yang ditinggalkan apa? Qalu para sahabat menjawab, lah, dia nggak punya. Miskin dia itu. Kasihan.
Qala kemudian Nabi tanya lagi, fahal alaihi dainun, apakah dia punya utang? Apakah dia meninggalkan tanggungan dain atau utang? Qalu para sahabat menjawab, salah satu dana niro. Wah, ternyata dia punya utang berapa? 3 dinar. 3 dinar itu kira-kira sekarang bisa 13 sampai 14 juta ya sekarang. 3 dinar. Qala kemudian bersabda, sallu ala sahibikum. Silahkan kamu solati sahabatmu ini. Rasul nggak mau nyolati. Karena dia meninggal dalam keadaan punya utang. Dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk membayar utangnya. Qala Abu Qatadah. Nah, kemudian salah seorang sahabat yang kaya namanya Abu Qatadah berkata, Sholli alaihi ya Rasulullah. Mohon solatilah sahabat kami ini wahai Rasul, wa alayya dainuhu. Saya yang akan menanggung utangnya. Saya yang akan menjamin utangnya. Wasallallahu alaihi. Kemudian Rasul baru mau nyolati. Nah, dari hadis ini kemudian ulama membuat rukun kafalah. Nah, biasanya rukun muamalah kan 3 ya. Kalau muamalahnya itu bersifat aksesoar, nah minggu lalu saya sampaikan, ada muamalah yang sifatnya pelengkap atau aksesoris ya. Bahasa Indonesianya aksesoris. Biasanya ada tambahnya, tidak cuma 3. Kemarin rohen atau gade itu jumlahnya 4. Harusnya kan 3 saja ya. Al-Aqidani, kemudian Makhalul Akad, dan Sigot Akad. 2 pihak yang berakad, kemudian ada objek akad, dan ada sigot atau ungkapan akad, ijab kabul. Kemarin rohen atau gade ditambahi 1, karena gade tidak bisa berdiri sendiri, dia harus menempel kepada akad utang. Makanya muncul marhun bihi, rukunnya jadi 4. Al-Aqidani, 2 pihak yang berakad, kemudian apa? Makhalul akad, objek akad, kemudian yang ketiga apa? Marhun bihi, yaitu sesuatu yang menjadi dijamin oleh gade. Marhun bihi, baru sigot. Kes. Baik, Bapak Ibu sekalian, sepertinya sepertinya pemateri terlempar ya karena sinyalnya kurang baik. Jadi mohon tunggu sebentar karena tadi sempat sinyalnya loading ya. Sebentar Bapak Ibu. Oh iya, datang satu. Mohon menunggu ya Bapak Ibu sekalian ya.
Di sepertinya sinyalnya masih loading dan belum saya WhatsApp pun masih centang satu, jadi mohon ditunggu sebentar. Baik, kami informasikan sekali lagi Bapak Ibu sekalian bahwa pada kesempatan pagi kali ini kita kajian di Iskariman Properti Syariah yang sudah memasuki pekan ke 182 ya, sudah berjalan hampir 2 tahun ini. Dan tentunya Alhamdulillah dibersamai oleh Ustadz Dwi Condro Tiono, dan sebelumnya memang dulu itu sempat diisi oleh Ustadz Asep Supriyatna, terus Ustadz Iwan Yanuar, dan juga Alhamdulillah pada kesempatan pagi kali ini beberapa bulan yang lalu sudah diisi langsung oleh guru kita yaitu Ustadz Dwi Condro Tiono, yang mana kemudian materi sesi-sesi awalnya itu materi tentang akidah ya, penguatan akidah, tentang dosa dan pahala investasi, tentang visi, tentang pemecahan akidah, teori berpikir, satu, dua, tiga, dan sebagainya. Termasuk juga makna rezeki, makna kematian, eh, tentang tawakal gitu ya dan sebagainya Bapak Ibu. Yang Alhamdulillah kemudian setelah itu selesai, barulah masuk ke kajian fikih muamalah yang baru beberapa bulan ini sudah berjalan juga. Nah, kajian fikih muamalah ini juga awal-awal sudah dibahas tentang apa sih, tentang akad-akad dasar dalam fikih muamalah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga tentang riba juga sudah sempat dibahas gitu ya. Hukum gade juga waktu pekan lalu ya, ngomongin tentang gade juga sudah dibahas. Kemudian ada pendapat-pendapat yang menghalalkan bunga bank gitu ya. Itu juga sudah dibahas gitu ya. Dan macam-macam lainnya sudah kemudian dibahas, termasuk juga utang piutang ya, itu sudah sempat dibahas juga di beberapa pekan yang lalu. Nah, informasi juga nih buat Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mungkin pengen menyimak materi-materi sebelumnya yang sudah diisi oleh beliau ya, sudah disampaikan oleh beliau, boleh banget mampir di kanal YouTube-nya Iskariman Academy. Situ silahkan Bapak Ibu bisa cek gitu ya, bisa kemudian cari link dari YouTube-nya Iskariman Academy dan juga materi-materi yang sudah disampaikan oleh beliau, Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan pagi kali ini sudah memasuki berarti materi tentang ini kafalah penjaminan ya. Jadi silakan tadi yang sudah sempat disimak dari sisi definisi dan sebagainya, hukumnya juga sudah dibahas tadi ya. Tapi nanti lebih dalamnya seperti apa, soalnya kita simak kembali. Jadi silakan Bapak Ibu kalau memang realitas di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat, ada yang seperti ini boleh atau tidak gitu ya. Saat izin bertanya dan sebagainya, nanti silakan bisa bertanya langsung ke Ustadz Dwi Chandrotiono ya, kepada guru kita. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi disiapkan pertanyaannya dan mulailah, bisa di kolom chat atau kemudian resen terlebih dahulu juga boleh banget ya. Nah, Alhamdulillah Ustadz Dwi Chandro juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kang Miftah. Nah, Kang Miftah nih. Kang Miftah minta tolong dijadiin co-host. Ustadz Miftah. Sebentar ya Ustadz ya. Nah, oke, dah siap. Ustadz sempat terlempar tadi di Zoom-nya. Sekarang insya Allah sudah bisa lanjut kembali Ustadz. Baik, mohon maaf terlempar ya. Nggak tahu internetnya tiba-tiba mati. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai rukun kafalah ya. Jadi tadi sudah kita sampaikan rukun kafalah. Rukun kafalah ada 5 ya. 1 domin, 2 matmun anhu, 3 matmun lahu, 4 matmun, dan yang kelima sigot. Memang istilahnya agak membingungkan, tapi yang sudah biasa belajar bahasa Arab ya, nahwu sorof, insya Allah mudah. Domin itu adalah pihak yang menjamin. Syaratnya
selalu umum ya, punya kecakapan tasarruf, yaitu kecakapan dalam tindakan terhadap hukum syariat. Ini syarat umum. Yang kedua, matmun anhu. Matmun anhu itu pihak yang dijamin, boleh hidup atau mati. Matmun lahu, pihak yang menerima jaminan. Kemudian yang keempat, matmun sesuatu yang dijamin, yaitu ad-dain, utang, zigot, ungkapan, ijab dan kabul. Nah, dari penjelasan ini, ulama menyimpulkan bahwa kafal atau doman itu bukan masuk kategori muamalah yang harus dengan akad. Tapi kalau dengan akad ya itu lebih baik. Maknanya kalau tidak dengan akad itu sudah sah, sudah sah. Jadi cukup sigotnya itu ikrar, ungkapan dari domin atau dari penjamin. Nah, untuk membuktikan bahwa rukun ini benar-benar digali dari hadis ini, kita bisa cek satu-satu ya. Domin di dalam hadis tadi siapa? Pihak yang menjamin adalah Abu Qatadah, yang kaya siap. Kalau cuma 3 dinar atau sekitar 13 juta, kecil lah. 13 juta, 14 juta, bagi Abu Qatadah kecil. Jadi rukunnya yang pertama harus ada pihak yang menjamin, Abu Qatadah. Matmun anhu siapa? Matmun anhunya adalah pihak yang dijamin, yaitu jenazah yang meninggal tadi, yang minta untuk disolati Rasul. Yang ketiga, matmun lahu. Siapa? Pihak yang menerima jaminan, yaitu yang memberi utang kepada jenazah. Dalam hadis tadi tidak disebut namanya. Yang keempat, matmun, yaitu utangnya jenazah kepada pemberi utang, yaitu sebesar 3 dinar. Yang kelima, sigot, yaitu ungkapan Abu Qatadah, saya siap menjamin utangnya jenazah. Nah, berarti 5 rukun ini benar-benar digali dari hadis tadi. Baik, sebenarnya kalau materi secara fikih selesai. Sekarang untuk mengembangkan kita lihat aplikasinya ya, aplikasi dalam perbankan. Dalam dunia perbankan, transaksi penjaminan atau kafalah biasanya disebut dengan bank garansi atau BG. Bank garansi. Aplikasinya bagaimana? Misalnya ada pemilik proyek mendapatkan tender, menang tender untuk membangun sebuah gedung tertentu. Mohon maaf ya, pemilik proyek itu yang mau bangun gedung. Salah ya saya. Pemilik proyek misalnya ada instansi pemerintah ya. Misalnya ada rumah sakit negeri pengen membangun gedung baru untuk rumah sakit. Kemudian menyerahkan proses pembangunannya kepada pihak kontraktor. Ditenderkan ya. Nah, ada kontraktor yang menang. Agar kontraktor memenuhi komitmen pembangunannya, maka pemilik proyek mensyaratkan kontraktor itu memiliki penjamin supaya tidak melarikan diri. Banyak kontraktor nakal, bangun baru mungkin 50% atau 70%, duitnya habis, melarikan diri. Banyak kejadian seperti itu. Maka pihak rumah sakit nggak mau percaya begitu saja. Saya mau kasih tender kepada kamu, nanti misalnya nilai gedungnya untuk membangun itu 10 miliar. Syaratnya kamu harus memiliki penjamin. Kalau ada apa-apa, kamu tidak melarikan diri. Penjaminnya apa? Perbankan. Perbankan. Berupa apa? Biasanya disebut bank garansi. Nah, dalam ketentuan ini, dalam ketentuan bank garansi ini, pihak bank akan menjadi penjamin
bagi pemilik proyek, yaitu rumah sakit tadi, untuk mengganti semua kerugian kalau sampai kontraktornya melakukan one prestasi. Bangunnya belum selesai, sudah lari. Nah, pihak bank sebagai penjamin menetapkan sejumlah fee tertentu kepada pihak yang dijamin. Dia mau ngasih BG kepada kontraktor, syaratnya apa? Harus membayar fee BG, fee bank garansi. Nah, hukumnya bagaimana? Nah, untuk melihat ini sah atau tidak, BG ini sah atau tidak, dilihat rukun-rukunnya. Ada 5 ya. Domain. Pertanyaannya siapa yang menjadi pihak yang menjamin? Jawabnya bank. Oke. 2. Madmun anhu. Siapa pihak yang dijamin? Jawabnya kontraktor. 3. Madmun lahu. Siapa yang pihak yang menerima jaminan? Jawabnya pemilik proyek. Tadi misalnya rumah sakit tadi. Kemudian 4. Madmun, yaitu sesuatu yang dijamin itu apa? Nilai proyek yang 10 miliar tadi. Kalau sampai one prestasi nggak selesai, nanti yang menutup kekurangannya, kalau misalnya melarikan diri, baru 80%, sudah lari, kan kurang 20%. Nah, itu yang menjamin siapa? Pihak bank. Kemudian zigotnya apa? Ikrarnya ada. Ikrarnya melalui surat BG tadi. Jadi namanya ijab kabul atau ikrar boleh ditulis. Karena kaidahnya al-kitabatu kal khitab. Kesimpulannya, menurut tinjauan hukum WATI, dalam aplikasi bank garansi ini, semua rukun-rukunnya terpenuhi. Rukun yang 5 ini semua terpenuhi dalam aplikasi BG, ya, bank garansi. Tapi ada syarat yang diajukan oleh pihak bank yang mengeluarkan BG. Dalam transaksi BG tersebut ternyata ada syarat yang haram hukumnya, yang masuk dalam akad, yaitu pihak bank yang mengeluarkan BG minta fee dari kontraktor. Nah, mohon maaf adanya fee dalam kafalah hukumnya haram karena termasuk riba. Ya. Dalilnya ar-rajulu minna yuktidhu akhahul mala fayuhdillahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqrada ahadukum qardun fahdalahu aw hamalahu ala dabati fala yarkaba wala yakbalhu illa ayyakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik." Rasul pernah ditanya, seorang laki-laki dari kami pernah meminjamkan harta kepada saudaranya. Lalu saudaranya memberi hadiah kepada laki-laki itu. Maka Rasul bersabda, jika salah seorang kalian memberikan pinjaman atau diberi hadiah, lalu diberi hadiah atau dinaikkan ke atas kendaraannya, janganlah kamu menaiki kendaraannya, janganlah kamu menerima hadiahnya. Kecuali hal itu sudah biasa berlangsung sebelumnya. Kesimpulannya apa? BG itu hukumnya tidak sah atau fasad karena ada cacat dalam syaratnya. Berarti kalau fee-nya itu dihilangkan, hukumnya jadi boleh. Oke, sekarang yang kedua, penerapan kafalah pada asuransi. Dalam praktek asuransi, pihak asuransi menjadi penjamin bagi nasabah, dan nasabah posisinya sebagai pihak yang dijamin atau pihak tertanggung. Dalam perjanjian asuransi, pihak tertanggung atau yang dijamin berkewajiban membayar sejumlah premi, biaya pertanggungan kepada pihak asuransi. Jika pihak tertanggung atau nasabah mengalami musibah atau kematian atau kecelakaan, maka pihak asuransi berkewajiban memberikan sejumlah biaya pertanggungan sesuai dengan nilai yang sudah disepakati. Nah, bagaimana hukumnya? Kita lihat 5 rukun tadi. Domain. Dalam asuransi, siapa yang menjadi pihak yang menjamin? Apakah asuransi? Nanti nasabahnya kalau kecelakaan siap, nanti ditutup. Misalnya dia harus dioperasi, nggak bisa bayar, kan utang itu berarti. Nanti utang operasi kecelakaannya dijamin oleh pihak asuransi. Benarkah pihak asuransi itu
sebagai penjamin? Jawabnya tidak. Kenapa? Dalam hadis Abu Qatadah tadi, yang disebut pihak penjamin itu pihak yang punya uang, yaitu Abu Qatadah. Dalam praktek asuransi, siapa yang punya uang? Ternyata para nasabah asuransi. Pihak asuransi hakikatnya nggak punya duit. Dia yang ngumpulin duit para nasabah, itu yang digunakan untuk menjamin. Nomor dua, matmun anhu. Siapa yang dijamin? Kalau dalam hadis tadi itu adalah jenazah atau si mayit. Dalam asuransi yang dijamin ada nggak? Jawabnya tidak ada. Tidak ada. Yang dijamin dalam asuransi nggak ada. Yang ketiga, matmun lahu. Siapa yang menerima jaminan? Kalau dalam hadis tadi seperti yang memberi utang kepada jenazah atau yang menerima duit, gampangnya gitu. Yang menerima duit siapa? Nasabah asuransi yang mengalami kecelakaan. Berarti ada matmun lahunya. Kemudian matmunnya ada nggak? Utangnya ada nggak? Yang harus ditanggung ada nggak? Sesuatu yang dijamin, jawabnya tidak ada. Karena kecelakaannya belum terjadi. Musibahnya belum terjadi. Karena kalau kecelakaan itu kan nanti dioperasi bisa 10 juta, bisa 20 juta, bisa 100 juta. Berapa yang harus dijamin oleh asuransi? Belum ada atau tidak ada. Kemudian ikrarnya ada nggak? Jawabnya juga nggak ada. Ikrar itu kan saya siap menjamin utangnya jenazah ini 3 dinar. Nah itu namanya ikrarnya Abu Qatadah. Wa alayya dainuhu. Itu ikrarnya Abu Qatadah. Aku yang akan menjadi penjamin atas utang 3 dinar itu. Kesimpulannya apa? Menurut tinjauan hukum WATI, asuransi hukumnya batal, bukan fasad ya, batal karena rukun domannya tidak terpenuhi. Yang terpenuhi cuma satu, yaitu nasabah sebagai domain dan sebagai matmun lahu. Matmun anhunya tidak ada, matmunnya tidak ada, sigotnya tidak ada. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas materi yang disampaikan ya tentang hukum penjaminan. Nah, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan ya kita akan buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat ya. Atau bisa juga rasakan terlebih dahulu untuk kemudian bisa ditanyakan kepada pemateri secara langsung. Seperti itu, maka kami persilahkan terlebih dahulu. Mungkin dari Bapak Ibu yang saya cek Japri dulu ya. Barangkali sudah ada masuk pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian atau kemudian agak bingung dengan istilah-istilah barunya gitu ya. Dan sebagainya harusnya tidak ya gitu ya. Karena memang kita dilatih untuk fokus gitu ya, belajar dan memang memahami istilah-istilah dalam fikih muamalah terutama dalam bahasa Arab itu sendiri. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, sepertinya ini juga sering terjadi ya di masyarakat eh, terjadinya tentang minjam meminjam, tapi memang harus ada jaminan itu sendiri. Atau biasanya yang terjadi di masyarakat itu kan minjam uang ke bank terus kemudian ada jaminannya gitu ya. Nah, mungkin itu sekali mungkin jadi pertanyaan ya, karena ini terjadi di tengah-tengah masyarakat memperjelas kembali pertanyaan pertama Ustadz dari saya mungkin mewakili Bapak Ibu secara umum gitu ya. Bagaimana kemudian kalau misalkan minjam ke suatu lembaga, tapi kemudian lembaga tersebut minta jaminan, entah jaminannya itu BPKB motor kah, atau kemudian sertifikat rumah kah, gitu ya. Tapi pinjamannya pinjaman konsumtif. Nah, kira-kira bagaimana, Ustaz? Ya, kalau dalam Islam pinjaman itu tidak dibedakan apakah konsumtif atau untuk keperluan produktif. Hmm. Yang dilihat cuma akadnya saja. Kalau produktif, ya silahkan mau digunakan sebagai modal kerja, silahkan. Kalau konsumtif, misalnya untuk kredit motor, ya silahkan.
Yang penting apa? Yang penting antara duit yang diutang dengan yang dibayarkan harus sama. Tidak boleh ada bunganya. Nah, yang Hmm. terjadi di Pegadaian itu kan utang piutang 1 juta, 10 juta misalnya, Hmm. terus ada barang yang digadekan misalnya laptop. Nanti kalau mau melunasi bukan 10 juta tapi mungkin 12 juta. Kalau nggak bisa melunasi 12 juta, laptopnya langsung disita kemudian dilelang. Hmm. Nah, haramnya di mana? Haramnya ada bunga yang pertama. Yang kedua, penyitaan itu juga haram. Kemarin sudah kita jelaskan. Barang yang digadaikan itu tidak berpindah milik. Makanya kalau dia itu fail, nggak bisa melunasi utangnya, tidak boleh langsung disita dan dilelang. Nggak boleh. Tetapi harus tetap minta izin, dan nanti kalau dalam pelelangan terjadi jual beli, itu tetap yang bertindak sebagai penjual itu pemilik gade, bukan banknya yang menyita. Hmm. Itulah makanya kenapa kalau kita tanya, kita kalau ikut lelang, hasil barang sitaan boleh nggak? Jawabannya tidak sah. Karena akadnya bukan kepada pemilik barang gade, tetapi akadnya kepada penyita barang itu, yaitu bank. Bank itu dalam pandangan Islam, kalau menyita barang jaminan karena utangnya tidak bisa diselesaikan, itu haram hukumnya, tidak sah. Karena dalam gade itu tidak ada perpindahan kepemilikan. Hmm. Ada dua dalam gade konvensional yang membuat itu haram, yaitu adanya bunga, yang kedua adanya penyitaan langsung itu. Hmm. Boleh bank itu melelang, boleh menjual, tapi harus seizin pemilik gadenya. Dan nanti kalau ada transaksi, itu atas nama pemilik barang, bukan bank. Karena kalau nanti dilelang ada kelebihan, harus dikembalikan. Kalau ada kurang, masih menjadi tanggungan. Itu kemarin sudah dibahas. Baik, baik. Termasuk juga memanfaatkan barang jaminan tersebut tidak boleh, Ustaz ya? Tergantung jenis utangnya. Kemarin dibedakan utang dain muawadah dan dain qard. Kalau utangnya itu utang atas jual beli atau sewa menyewa, barang yang dijaminkan boleh dimanfaatkan atas seizin pemilik gadenya. Tapi kalau utangnya qard, barang gade tidak boleh dimanfaatkan walaupun diizinkan. Karena itu termasuk riba. Nah, itu kemarin sudah dibahas. Oke. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya, Masya Allah. Nah, ini dari Pak Mas Huri, ya, agak sedikit hampir sama gitu ya dengan nama saya ya. Pak Mas Huri, maaf mau tanya, saya melihat bank syariah di Indonesia ini umumnya beda banget dengan bank syariah yang ada di Iskariman Property. Disclaimer dulu ya Bapak Ibu bahwa Iskariman Property tidak punya perbankan syariah gitu ya. Oke, mungkin apa hukumnya sedangkan rumah saya masih berlangsung kreditnya sampai 2026 sampai saat ini. Oh, mungkin sedikit menyimpulkan bagaimana kemudian hukum jual beli atau membeli rumah secara kredit tapi di bank syariah seperti itu, Ustaz. Iya, kalau membeli rumah secara kredit melalui bank syariah, itu nanti memang insya Allah ada materi sendiri ya, kalau memang mau terus masuk ke bisnis kontemporer ya, atau muamalah kontemporer. Jadi apa? Insya Allah nanti ada pembahasan khusus. Tapi untuk spillnya ya, biar cepat. Kalau mau kredit di bank itu ada 4 yang harus diperhatikan. Kalau 4 ini nggak ada berarti sah, halal ya. Satu, terjadi multi akad atau tidak. Dua, barang yang menjadi
jaminan apakah barang yang dikredit atau tidak. 3, ada denda atau tidak. 4, ada asuransi syariahnya atau tidak. Jadi kalau terjadi multi akad, berarti hukumnya haram. Kalau ada apa barang yang dikredit itu jadikan jaminan, berarti hukumnya haram. Kalau ada denda atas keterlambatan kredit, berarti hukumnya haram. Kalau ada asuransi syariahnya, berarti hukumnya haram. Berarti kalau ingin sah, tidak boleh ada multi akad. Barang yang dijaminkan harus barang lain. Kemudian tidak ada denda. Yang keempat, tidak boleh ada asuransi syariah. Kalau 4 ini dihilangkan, mau murabahah di bank syariah, insya Allah halal. Gitu ya. Itu penjelasan lengkapnya insya Allah nanti kalau sampai materinya. Murabahah di bank syariah. Wih, Masya Allah. Lebih dalam lagi nih nanti ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik, begitu ya Pak Mas Huri gitu ya. Kayaknya juga empat-empatnya ada gitu ya unsurnya. Nah, juga mungkin udah terjawab ya Pak Widianto tentang hukum asuransi syariah ya. Kayaknya juga kalau memang ada materi khusus nanti insya Allah diberikan materi khususnya. Tapi tadi Iya. disampaikan dari Pak Jamil, bagaimana dengan lelang yang diwakilkan ke lembaga lelang? Si penjual adalah lembaga lelang, akad dengan pemenang lelang. Kalau lembaga lelang jadi wakil itu boleh. Hmm. Yang penting status milik barangnya itu harus milik yang mewakilkan. Kalau yang mewakilkan itu bank yang menyita, itu tidak boleh. Hmm. Kalau bank itu mau lelang kan harus ke lembaga lelang. Nah, yang status menjadi pemilik barang itu siapa? Apakah bank yang menyita atau masih orang yang memiliki gade Iya. atau jaminan? Jadi kalau yang mewakilkan itu adalah pemilik gade, itu sah, boleh. Tapi kalau itu langsung disita, sehingga statusnya itu menjadi milik bank, kemudian bank mewakilkan kepada lembaga lelang, nah itu tidak boleh. Gitu ya. Allah. Oke, seperti itu ya Pak Jamil ya. Insya Allah mudah-mudahan terjelaskan ya dengan singkat padat seperti itu penjelasannya. Dari Pak Dario, Granada Property. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Yang pertama, apakah istilah penjaminan sama dengan pegadaian? Yang kedua, bagaimana rukun atau cara gadai mobil? Sepertinya mau menggadaikan nih Pak. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, minggu kemarin nggak hadir. Kemungkinan kedua, hari ini hadir tapi terlambat. Karena di awal tadi sudah saya sampaikan bedanya jaminan atau gade dengan penjaminan. Hmm. Nah, silakan diputar lagi ya. Kalau ada rekamannya di YouTube, Iskariman. Tapi muternya materi yang kemarin, karena itu penjaminan atau gade. Hmm. Termasuk bagaimana rukun syarat menggadekan mobil, gitu ya. Oke. Nah, itu materi minggu kemarin. Terus kalau bedanya antara jaminan atau gade dengan penjaminan, tadi di awal sudah saya sampaikan. Dengan contoh-contoh ya. Gitu ya. Allah. Baik, seperti itu Pak Dario ya. Nanti lengkap secara detail dan sebagainya bisa banget dilihat di YouTube Iskariman Academy ya. Nanti silakan di-share di YouTube-nya, kemudian disimak materi pembahasan dari Sabi Condrojono di pekan yang lalu dan juga nanti bisa juga nih yang hari ini juga insya Allah kita upload juga di hari ini. Jadi silahkan dicek YouTube Iskariman Academy dan juga jangan lupa untuk subscribe gitu ya. Biar dapat terus informasi update-update-nya yang di-upload di YouTube Iskariman Academy. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan tentang materi pada kesempatan pagi kali ini. Boleh banget ya untuk kemudian ditanyakan mumpung kemudian masih ada waktu bersama guru kita tentang hukum kafalah atau penjaminan pada kesempatan pagi kali ini. Atau jangan-jangan sudah cukup jelas gitu ya. Penjelasannya singkat, padat, dan juga memang sangat jelas sekali. Nanti kalau ada yang bingung silahkan ditanya, terutama teman-teman marketing freelance ya, tanya komentarnya masing-masing dan atau teman-teman dari
Iskariman Property bisa tanya ke best manajernya mungkin ya, atau kemudian orang-orang yang mengikuti ya kajian-kajian lanjutan di Iskariman Property Insight. Baik, oh ya Ustaz, sepertinya belum ada lagi pertanyaannya Ustaz, mungkin bisa di closing statement ya, Bapak Ibu ya, cukup ya pertanyaannya berarti. Oh boleh tanya lagi, ada Pak, Ustaz ada satu lagi. Pak Mas Huri, boleh tanya lagi mengenai tabungan emas. Oh Ustaz, sudah sempat dibahas ya kayaknya sebelumnya ya Ustaz ya, tentang tabungan emas. Ya, kalau pembahasan itu dulu dalam pembahasan apa jual beli kredit ya. Hmm. Jual beli kredit yang harus diwaspadai itu adalah kalau yang dikredit itu emas. Nah, kalau yang dikredit emas itu ada penjelasan lengkapnya. Karena emas itu barang ribawi. Nah, khusus untuk barang ribawi itu tidak boleh kredit memang. Oleh karena itu kalau nabung emas itu harus jelas. Nabung emas itu maksudnya apa? Kalau cuma titip titip emas ke safe deposit box gitu ya, sehingga kita membayar biaya penitipan itu hukumnya boleh. Jadi kita punya emas 1 kilo, kemudian ke bank minta sewa safe deposit box. Misalnya per hari Rp1.000. Berarti sewa safe deposit box itu 365.000 per tahun. Sehingga kita sendiri yang dapat kunci, terus meletakkan sendiri, nah itu namanya wadiah atau titipan. Nah kalau seperti itu boleh. Tapi kalau tabungan nanti pura-puranya beli emas, terus pura-puranya ditabung, nggak ada transaksi iya dan biadinnya, itu tidak boleh. Jadi jual beli emas itu harus iya dan biadin. Hadis yang paling penting, saya ambilkan hadis yang paling pendek itu, Rasul bersabda, Adzabu bil wariki riba ilaha wa ha'a. Membeli emas dengan mata uang itu menimbulkan riba, kecuali harus dengan dan biatin atau ha'a wa ha'a, tangan ke tangan. Jadi kalau nabung emas tapi nggak pernah nerima duit emasnya, cuma dicatat saja dalam nilai rupiah, nanti diambil ketika apa nilai, misalnya ketika nabung diasumsikan nabung 10 gram, nilainya ditulis 10 gram sama dengan 10 juta misalnya, 10 juta. Nanti tahun depan diambil 10 gram, tapi nilainya misalnya sudah 15 juta. Sehingga diambil 15 juta. Itu jelas haramnya. Itu Hmm. penuh dengan riba, jangan khawatir. Ribanya banyak sekali. Seperti Ada itu ya. riba fadilnya, ada riba nasiahnya. Double ya tadi ya. Double riba. Paling berat itu paling. Yang Aduh. boleh hanya safe deposit box. Hmm. Itu ya, Allah. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Termasuk juga ya Bapak Ibu membeli emas online gitu ya. Itu juga tidak diperbolehkan ya. Ini sekedar informasi mungkin bagi Bapak Ibu yang baru mengikuti kajian di Iskariman Property, itu membeli emas secara online pun itu tidak ada Tidak boleh. tidak boleh ya. Jelas haramnya seperti itu. Baik, jazakallah khair Ustadz atas penjelasan yang luar biasa pada kesempatan pagi kali ini. Ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan juga menjadi pengetahuan bagi kita untuk senantiasa kita lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam transaksi-transaksi kita, dalam harta kita agar lebih berkah gitu ya. Karena bagaimanapun nanti di yaumil kiamah nanti akan ditanya nih hartanya dari mana dan untuk apa kemudian diperbelanjakannya. Jadi jangan sampai kemudian kita telat masuk surga atau kemudian tertahan masuk surga karena gara-gara harta gitu ya. Jadi benar-benar kita harus berhati-hati terhadap harta kita, harta yang didapatkan, kemudian juga harta yang dibelanjakan itu benar-benar kita harus hati-hati. Maka Iskariman Property hadir untuk kemudian Bapak Ibu bisa belajar lebih dalam tentang fikih muamalah agar senantiasa Allah berikan kemudian keridoan, keberkahan dalam rezeki Bapak Ibu sekalian. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu ya. Jika tidak ada pertanyaan, selebihnya mungkin kita closing statement dari guru kita yaitu Ustadz Dwi Condro. Boleh Ustadz closing statement? Baik, Alhamdulillah.
kita sudah selesaikan untuk materi doman ya, atau kafalah. Bahasa Indonesianya penjaminan utang. Berikut aplikasinya dalam perbankan dalam bentuk BG ya, bank garansi. Kemudian di dalam asuransi. Jangan khawatir, dua-duanya haram. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran Bapak Ibu sekalian, dan jazakallah khair Ustaz Dwi Condrationo yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Insya Allah kita ketemu kembali di pekan yang akan datang di jam yang sama ya, jam 8.30 sampai kemudian insya Allah sampai jam 10-an ya. Jadi silakan dipasang alarmnya rutin setiap Jumat pagi di Zoom Iskariman Property Syariah. Jazakallah khair, Bapak Ibu sekalian, kita tutup kajian kita pada kesempatan pagi kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran wabarakatuh. Ustaz. Insyaallah. Kita ketemu kembali ya Bapak Ibu ya di pekan-pekan yang akan datang.